quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SD Kiai Ibrahim yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menceritakan sebuah kisah inspirasi dari seorang pemuda yang namanya terkenal di langit, namun tidak dikenal di bumi. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang berasal dari Yaman. Beliau hidup pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Sejak kecil, Uwais Al-Qarni memiliki penyakit sobat, yaitu bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Uwais adalah anak yang rajin dan giat bekerja. Sehari-harinya dia mengembala domba milik tetangganya, guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Uwais tinggal bersama seorang ibu yang sudah tua, lumpuh, dan bahkan buta. Walaupun Uwais dalam keadaan miskin dan sangat sederhana, Uwais selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia selalu menyayangi ibunya. Pada suatu hari, ibunya berkata kepada Uwais, "Wahai Uwais anakku, kemarilah nak." "Ada apa ibu?" "Anakku Uwais, usia ibu sudah semakin hari semakin tua. Ibu ingin memiliki permintaan kepadamu nak. Katakan saja apa permintaan ibu." Ibunya pun menjawab, "Anakku Uwais, sebelum Yang Maha Kuasa mengambil nyawa ibu ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah." Mendengar pernyataan ibu tersebut, Uwais pun termenung dan bingung bagaimana caranya supaya bisa menghajikan ibunya. Demi untuk membahagiakan ibunya, Uwais pun berkata kepada ibunya, "Baiklah Bu, aku akan mengajak ibu untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah." Mendengar jawaban itu, ibunya pun menangis dan bahagia karena tidak mengira Uwais Al-Qarni akan menghajikan ibunya menuju ke Mekah. Dan Uwais pun bingung. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana caranya supaya aku bisa menghajikan ibuku ke Mekah? Sedangkan jarak Yaman menuju ke Mekah pun sangat jauh, harus melewati gurun pasir yang sangat luas. Dan kebanyakan orang ketika haji adalah dengan menaiki kendaraan onta, sedangkan aku, baik, jangankan onta, domba pun aku tidak memilikinya." Akhirnya setelah berpikir, Uwais pun menemukan cara. Keesokan harinya, Uwais pergi menuju pemilik domba. Uwais pun berkeinginan untuk membeli 1 ekor domba. Dan karena uang Uwais tidak mencukupi untuk membeli 1 ekor domba besar, maka Uwais hanya bisa membeli 1 ekor anak domba yang sangat kecil. Dibawanya pulang domba itu dan diberi kandang di atas bukit. Setiap harinya Uwais pun menggendong domba tersebut naik turun bukit sampai orang melihat dan menertawakannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Uwais sudah gila. Akan tetapi Uwais tidak mengubris perkataan orang. Yang hanya dipikirannya adalah bagaimana supaya dia bisa menggendong ibunya menuju ke Mekah. Dan 8 bulan telah berlalu, musim haji pun telah tiba. Domba Uwais yang setiap hari ia gendong semakin hari semakin tumbuh besar, beratnya pun mencapai 100 kg. Dan tubuh Uwais sendiri pun sudah semakin kekar, ototnya pun sudah semakin besar dan sudah kuat untuk menggendong ibunya menuju ke Mekah. Berangkatlah Uwais bersama ibunya, dan ibunya pun digendong menuju
Mekah. Sepanjang perjalanan, orang-orang pun terheran-heran. Ternyata Uwais selama ini berlatih menggendong domba dari bawah ke atas bukit adalah untuk latihan menggendong ibunya menuju Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah, begitu besar pengorbanan Uwais terhadap ibunya dan begitu besar cintanya Uwais terhadap ibunya. Sesampainya di Mekah, Uwais pun tetap menggendong ibunya untuk mengajak tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan di hadapan Ka'bah, Uwais dan ibunya berdoa. Uwais berdoa, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Ibunya pun kaget. "Wahai anakku Uwais, mengapa engkau mendoakan dosa-dosa ibu? Bagaimana dengan dosa-dosamu, nak?" Uwais pun menjawab, "Jika ibu diampuni dosa-dosanya, maka ibu akan masuk ke dalam surganya Allah. Cukup ridho ibulah yang bisa membawaku ke surga." Dari kisah Uwais Al-Qarni tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita hendaklah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Islam pun telah diajarkan bagaimana cara menghormati orang tua, yaitu dengan cara 3M: menghormati, memuliakan, dan mendoakan. Hormatilah ibumu, berkatalah yang baik terhadap ibumu, jangan sekali-kali berkata kasar bahkan membentak ibu dan atau orang tuamu. Muliakanlah mereka, karena mereka adalah orang yang sangat berjasa yang telah mendidik dan membesarkan kalian sejak kecil. Dan doakanlah mereka supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, supaya Allah memberikan umur panjang, supaya Allah memberikan rezeki kepada mereka. Jika 3 ini kalian laksanakan, insya Allah surga milik kalian semuanya. Cukup sekian kisah yang dapat